Nggak kerasa ya Cup, bulan Rejab, Syakban, Ramadan ntar lagi, lebaran lagi deh. Iya, Pik. Terus ente jualan lagi ntar bulan puasa? Ya iya dong, tahun kemarin aja kan laku keras tuh koko aye. Ente kayaknya belum bayar Cup ya? Tahun Apaan? kemarin. Habib kan yang bayarin. Waalaikumsalam. Khair, Sehat Wan? Alhamdulillah sehat. Ah, Jup, sehat Jup. Ya Allah. Mau minum apaan nih? Ya jangan Wan, kenapa kita lagi pada puasa Wan, puasa Iya, bulan Rejab. Masya Allah. Ada demen ya kayak gini nih. Jadi manfaat obrolan kita tempo hari. Alhamdulillah Wan. Puasa juga akhirnya. Ya, jarang-jarang itu puasa. Kan kita ingat nasihat Wan ya. iya. Ahsan, bulan Rejab bagus puasa. Bulan Syakban juga nanti kita puasa juga. Sampai ketemu Ramadan ya Wan. Sampai ketemu Ramadan kalau bisa kita puasa terus. Jadi di rumah bini juga enak, nggak banyak masak. Nih Ucup mau ada yang ditanyain nih Wan. Tanyain apaan? Ayo Cup? deh, Cup. Iya, Beb. Tahun lalu kan pas bulan Rejab juga, Heeh. Habib cerita tuh ada peristiwa dahsyat bulan Rejab. Nah, Ana pengen denger lagi, Beb, biar tambah mantep. Masya Allah, masih ingat ente ya? Iya. Iya, kita mesti itu ingat nih. Ini karena ini sejarah yang ada di tubuh kaum muslimin. Tapi sampai gini hari nggak banyak juga orang yang tahu, yang ngedalemin, yang ngerti tentang pasal kelahirannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ahsan nanti tanyain lagi. Makanya Wan kita kemari biar ngecas lagi Wan, biar nggak lupa. Iya, ahsan. Ini perkara lahir. Dari mulai lahirnya sampai hidupnya ini perkara yang penting. Kayak cerita Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa seorang nabi. Putranya siapa, Bik? Ibunya? Siti Maryam Wan. Ahsan, Siti Maryam. Ini Siti Maryam adalah wanita yang solehah. Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga kesuciannya. Dia hari-harinya berada di mana? Di ma'bad, di tempat masjidnya, tempat ibadah. Gak pernah ketemu sama laki-laki, sama sekali gak pernah ketemu sama laki-laki. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala utus malaikat ke tempat dia dan ngabarin kalau dia bakal ngelahirin seorang nabi. Coba ente baca ayatnya. Ayat coba surat Al Imran ayat 47. Dapat belum? Ya, Ana baca ya, Beb. Iya. Qalat rabbi inna yakunu li Ini. Qalat rabbi inni yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Baca baik artinya. Dia Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak? Padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku." Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu." Masya Allah, ahsan. Lihat tuh Siti Maryam yang hari-harinya di masjid, di tempat ibadah, ma'bad disebut. Kagak ketemu orang-orang, kagak ketemu laki-laki. Allah mau titip di rahimnya seorang nabi. Itu akhirnya jadi omongan orang-orang, jadi omong-omongan orang sekotanya. Gimana nih perempuan kagak pernah ketemu laki-laki bisa punya anak? APD-nya melakukan perbuatan fa'iyadzubillah, wanita suci, nggak mungkin. Ini salah satu ujian pertama yang perlu dilewatin oleh Sayyidah Maryam, ibundanya Nabi Isa. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahin tuh Sayyidah Maryam, ibunda Nabi Isa, untuk keluar dari itu tempat. Pergi kemana, Pik? Tahu?
Kemana emang? Pergi ke kebun korma. Yang dulunya kalau makan itu dari langit Allah Subhanahu wa taala anterin untuk Sayyidah Maryam. Ya, ada itu di dalam ayat Al-Qur'an. Coba baca deh. Coba baca surat Maryam ayat 23. Ayat 23 ya, sampai ayat 25. Coba baca. Faja'ahal makhad. Faja'ahal makhad ila jid'in nakhlah. Qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Ayat 25-nya. 25-nya wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiya. Ahsan, baca artinya. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Nanti perhatiin tuh dua ayat yang barusan nanti orang baca tadi. Ini ayat menceritakan gimana ini Sayyidah Maryam, wanita suci yang gak pernah ketemu sama sembarang orang laki-laki, sampai ketika dia mau ngelahirin Allah Subhanahu wa taala suruh tuh dia keluar dari tempat makan, dari tempat dia tinggal. Pergi kemana? Ke kebun korma. Dari kebun korma itu dianya apa? Dianya disuruh goyangin pohon korma untuk dapat apa? Makanan korma buat dia makan. Yang sebelumnya dia makan dari mana? Dia makan dari surga. Allah Subhanahu wa taala yang anterin makanan melalui para malaikat untuk dianya. Sekarang dia makan melalui dengan pohon korma dengan ikhtiarnya sendiri. Tapi apa kaitannya sama Sayyidina Ali? Kita tahu ibundanya Imam Ali bin Abi Thalib, Fatimah binti Asad bin Hashim. Siapa, Bik? Fatimah binti Asad bin Hashim. Kalau siang gini cerdas, oke. Apa karena puasa ya? Iya, Wan. Dorongan perut, Wan. Iya. Pas puasa dia cerdas, otaknya celeng langsung. Ini Sayyidah Fatimah binti Asad, dianya dari rumahnya bergerak pergi kemana? Pergi ke Baitullah Haram, Ka'bah. Dia pergi ke Ka'bah mau beribadah. Jadi wanita mukminah, wanita mukminah pengikut ajaran Nabi Allah Ibrahim. Dia pergi berdoa kepada Allah. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala buka tuh Ka'bah, retak dindingnya. Allah dengar doanya Sayyidah Fatimah. Retak dinding Ka'bah, kebuka. Akhirnya Sayyidah Fatimah masuk melalui celah-celah dinding Ka'bah yang retak, masuk ke dalam. Waktu masuk ke dalam, tuh dinding ketutup lagi. 3 hari di dalam situ Sayyidah Fatimah ngelahirin sosok manusia suci yang terlahir di dalam tempat itu. Siapa yang dilahirkan dalam tempat itu? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi masuknya bukan dari pintu ya, Wan? Kagak. Ini biasa kalau orang masuk dari pintu biasa. Ini kagak. Dia masuk dari dinding Ka'bah yang retak. Yang Allah Subhanahu wa taala buat retak, dia masuk di dalam situ. Masya Allah. Luar biasa. Nah, itu selama 3 hari Sayyidah Fatimah itu makannya dari mana? Kalau Sayyidah Maryam tadi, Allah Subhanahu wa taala merintah dia harus ikhtiar goyangin pohon korma supaya dapat makanan buah korma itu. Tapi Sayyidah Maryam selama 3 hari, Sayyidah Fatimah selama 3 hari Allah Subhanahu wa taala anterin makanan dari langit.
Masya Allah, Makanan dari luar langit. biasa. Terus dia ya. Luar biasa, Bib. Iya. Ini peristiwa itu abadi. Sampai hari ini tetap orang bisa ngelihat jejak kelahiran Imam Ali bin Abi Thalib. Ada videonya, udah masyhur ini. Kelihatan, udah terkenal di mana-mana. Coba lihat videonya. Tuh, jelas tuh, letak di ujungnya. Oh, iya, jelas banget. Masya Allah. Ini nggak bisa rapat lagi, Wan. Agak menjadi bukti kelahiran Imam Ali bin Abi Thalib, sehingga Imam Ali bin Abi Thalib masyhur dengan satu julukan apa? Sang putra Ka'bah. Masya Allah. Ada lagi nggak, Bib, orang lain yang lahir di Ka'bah? Agak ada yang lahir di situ. Cuma satu orang yang lahir di sana, yaitu siapa? Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyiduna Ali. Hanya beliau yang dilahirkan di dalam Ka'bah, dan nggak pernah lagi ada orang pernah dilahirkan di dalam Ka'bah. Ini dia lahir di Baitullah, dan lahir juga di bulan apa? Bulan Rajab, yang merupakan bulan Allah. Tempatnya tempat terbaik, waktunya sebagai waktu yang terbaik. Masya Allah. Baru nyadar, Wan. Nih, Imam Ali bin Abi Thalib manusia suci yang udah semestinya kita sebagai orang-orang yang beriman untuk menjalin hubungan dengan sosok manusia satu ini. Ini sosok manusia wali, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meleset sedikit bahaya. Bahaya gimana, Bib? Bahaya. Kita bisa menjadi orang-orang munafikin, menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kalau seandainya ada hasud, ada benci, ada nyepelein ini sosok, bahaya. Ada tertera di dalam hadis. Hadis di kalangan ahli sunnah wal jamaah jelas banget menuliskan tentang ini. Ada ya, Bib? Ana bacain ya. Qala Ali والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لأحد النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. Gak ada yang mencintaiku kecuali dia mukmin. Ini Rasulullah yang ngomong sama Imam Ali bin Abi Thalib. Dan gak ada yang membenci Imam Ali kecuali dia adalah munafik. Itu sahih, Bib. Hadisnya. Hadisnya sahih. Di sini disebutkan dari Rasulullah, Imam Ali bin Abi Thalib berkata, kalau yang cinta sama dia mukmin, yang benci sama dia munafik. Jadiin tolak ukur ya. Menjadi tolak ukur. Ahsan. Imam Ali menjadi poros, menjadi tolak ukur. Orang yang mukmin, artinya apa? Orang yang ikutin Nabi, pasti cinta sama Imam Ali bin Abi Thalib. Orang yang munafik, yang nggak punya iman, itu benci sama Imam Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Maka dari itu, coba Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirin ini sosok mulia lahir di tempat suci, di tempat Ka'bah, agar supaya apa? Agar orang terikat sama dia, beriman sama dia. Gak cukup kita hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita tidak menjalin hubungan sama kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah satunya adalah siapa? Imam Ali bin Abi Thalib, yang lahir di tempat suci, di bulan yang suci. Jadi kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala teguhkan iman kita untuk selalu mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhi orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahin kita untuk menjauhin mereka. Amin ya Allah. Wan, ayo permisi dulu nih, Wan. Mau siap-siap. Mau buka puasa, Wan. Oh iya. Jangan lupa doain. Sama-sama, Wan.
saling doain ya, Wan. Iya. Ini juga permisi, Beb. Mau jalan juga sekalian. Ya akhir deh. Itu orang, masya Allah. Makasih ya, Wan ya. Ya akhir.